Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Fadil Sayyidina Habib Muhammad bin Umar Al-Hiyad, mata anallah bituli hayatihi ma'as-sihati wal-afiyah, amin Allahumma amin. Para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, para sesepuh dan pengurus Al-Hikmah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah khidmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan taufik kasih sayang Allah, kita dikumpulkan bersama-sama untuk beristighatsah, minta kepada Allah, membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu kita akhiri dengan membaca maulid Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal-amal tadi menarik taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa semakin sadar bahwa kita hamba Allah dan semakin memperbanyak amal baik dan amal saleh. Hadirin sekalian, kembali kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini masih hidup di dunia, dan kita diciptakan di dunia oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu khasiat manfaat dari majelis ini mengingatkan kita bahwa kita ini punya Tuhan yang masih dan tidak ada henti harus kita sembah dan kita agungkan lebih dari segala hal. Kita punya Nabi yang perlu kita cintai, yang ucapannya, nasihatnya harus kita ikuti, mengingatkan kita dunia itu cuma tempat persinggahan. Dunia yang kita tinggali ini bukan tempat kekal. Ini tujuan salah satu dari majelis seperti ini, ingatkan kita nggak mungkin setiap hari kebanyakan waktu kita itu sibuknya yang untuk urusan dunia, baik untuk urusan pribadi atau untuk urusan keluarga, kerja. Dari tadi pagi sampai sekarang berapa jam kerja, berapa jam ibadah? Perbandingannya sangat jauh. Separuhnya aja nggak ada, malah kadang-kadang seperempatnya nggak sampai. Jangankan seperempat, kadang-kadang ibadah sehari semalam nggak sampai 1 jam. Tapi ini alhamdulillah di majelis ini dari mulai maghrib dari kumpul sama-sama ibadah. Tujuannya apa? Mengingatkan kita ini punya Tuhan, perlu kita sembah. Kalaupun kita ngejar dunia dibatasi, cukup yang wajibnya saja, yang harusnya saja. Sisanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang hidup di dunia nggak ingat sama sekali sama Allah Tuhannya. Saya nggak membahas orang kafir sudah jelas memang dia nggak iman. Ini orang muslim ngomong beriman, dia percaya. Kalau ditanya percaya nggak ada Tuhan, percaya. Siapa Tuhannya? Allah. Tapi nggak pernah ingat, nggak pernah sadar dia punya Tuhan. Bahkan di saat sholat yang katanya menyembah Allah, dia nggak ingat dengan Allah. Dan gimana caranya menyembah? Gak sadar dia sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ruku, sujud, tapi nggak ada pikiran saya sedang tunduk kepada Allah. Ada di antara orang-orang yang beriman kayak gitu. Makanya sholatnya nggak enak, sholatnya cepet bosan, sholat kayak beban. Karena di sholat dia nggak merasa nyembah Allah. Sholat ngapain? Karena adat sudah kebiasaan dari kecil disuruh orang tua, atau buat pantes-pantesan sama tetangga ke masjid, atau kadang-kadang sholat cuma takut sama neraka. Itu masih bagus, itu takut sama neraka, berarti ada yang ditakuti. Kadang sholat apa? Ya cuma ikut-ikutan aja, walaupun paham rukun sama syarat kadang-kadang, cuma sholat aja. Makanya sholatnya nggak benar, kadang-kadang fatihahnya salah, kadang-kadang suratnya pendek-pendek dikejar, pendek-pendek terus yang dibaca, ruku sujudnya nggak sempurna. Karena tadi dia ini nggak ingat ada Tuhan, dia ini nggak sadar, tahu percaya ada Tuhan, tapi di sholatnya sekalipun nggak ingat sama Allah. Apa penyebabnya? Itu saya contohkan sholat. Kiaskan sudah amal ibadah yang lain. Yang lain kiaskan. Kalaupun ada yang sodako, kadang-kadang sodakonya lupa sama Allah. Pikirannya saya ngasih orang. Harusnya dia sadar, saya ini dititipkan sama Allah. Nyampaikan ke orang lain, yang ngasih Allah. Alhamdulillah saya sama Allah dijadikan wasilah, biar kecipratan pahala. Harusnya begitu. Nah itu kiaskan segala macam. Jadi kita ini bahkan berada di tingkatan yang saat nyembah Allah gak punya kesadaran dia sedang menyembah Tuhan. Lalai. Ya gimana mau ngerasa nikmat ibadah? Ini penyebabnya apa? Sibuknya kita mengejar dunia. Di pikiran kita itu gimana dapat untung, gimana tidak rugi. Itu utamanya. Gimana kita senang, gimana caranya punya kendaraan baru, gimana caranya punya rumah yang lebih besar, gimana caranya tabungan semakin bertambah, gimana caranya makanan tambah enak. Itu yang ada di pikiran kita. Makanya Al-Habib bin Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Al-Sulhul Murid, iyyaka was-summal qatilah. Hati kita yang mati. Kalau kita sudah ada pikiran kayak gini, hati gak enak lagi ibadah. Betul, itu rasanya. Hati gak nikmat lagi ngaji Al-Quran. Bahkan bukan hanya ibadah, kenikmatan yang ada gak terasa. Makanya ini racun mematikan apa? Mematikan rohaniah kita. Bahkan bisa-bisa itu berefek sampai menghapus nikmat yang ada. Ini sudah beberapa kali mungkin kita dengarkan ini perumpamaan ini. Orang yang punya kendaraan, kalau melihat yang punya mobil bagaimana? Sepeda motor kalau hujan kena hujan, enak ya mobilnya. Hilang nikmatnya sepeda motor, hilang. Padahal sebelahnya ada orang yang pakai sepeda genjot, capek masih genjot. Ini dia cuma gerakan tangan aja. Yang pakai sepeda genjot begitu juga. Enak ya sepeda motor, nggak capek kaki, betis nggak berapa kesemutan, nggak enak sepeda genjotnya. Padahal sebenarnya ada orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki enak ya pakai sepeda, nggak capek kayak saya jalan kaki. Ada orang yang nggak bisa jalan, ada orang yang nggak punya kaki. Nah ini dia. Kalau melihat ke atas, ini ibarat yang paling sering disampaikan, cuma kita sering lupa. Dunia itu kan kita tahu. Kalau kita ngelihatnya ke atas, yang ada di kita nggak enak. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, yang ada pada diri kita itu enak. Sama. Kita ini sekarang di tingkat 10. Kalau sampai melihatnya ke atas, berarti sampai di bawah. Ada bangunan gedung hotel, tingginya 100 tingkat misalnya. Sampai berada di tingkat 50. Tinggi tidak? Kalau sampai dari bawah melihat ke atas tinggi. Tapi sekarang sampai di tingkat 50, melihatnya ke atas, merasa pendek di bawah. Yang atas ada tinggi. Nah kalau sampai di jendela lihat ke bawah, baru terasa, oh saya tinggi sekali ini. Nah begitu ini. Orang nggak akan merasa dirinya itu pada kenikmatan. Kita digambarkan, kalau sampai di tingkat 50, melihat ke bawah, takut sampai, wah saya udah tinggi sekali ini.
sudah tinggi sekali. Tapi kalau sampai ke atas, masih jauh ya atasnya. Ternyata saya masih di bawah. Begitu dunia. Ini kiasan dari dulu. Saya ingat dari mulai awal saya mondok sudah saya dengar ini. Dan itu sudah disampaikan sama ulama-ulama terdahulu. Dari beliau kesadaran pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dunia ini sementara, dunia ini cuma wasilah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dari hati kita cinta dunia, rindu untuk menikmati dunia, dan dijadikan kita orang-orang yang berlindung dari hal yang haram, dari hal yang syubhat dari dunia ini. Mudah-mudahan yang kita amalkan malam hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca dari manaqib, dari maulid, dari istighatsah, semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan amal yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang kekal pahalanya sampai kita lihat di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Atas kesalahan kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.